Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara merapikan tabel agar terlihat lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, kita akan membahas 3 fungsi. Yang pertama itu fungsi sort, filter, dan freeze panes. Nah, kita akan bahas satu persatu. Dalam aplikasi Excel dikenal dengan istilah sort dan filter. Fungsi sort pada aplikasi Excel adalah untuk mensortir sebuah data baik itu angka dari 0 sampai 9 atau dari 9 sampai 0, huruf A sampai Z atau Z sampai A. Istilah lainnya dari sort adalah ascending dan descending. Di sini ada nama karyawan, departemen, jabatan, ID karyawan, dan lain-lain. Nah, jika semuanya sudah di-sort, itu akan berurutan ya teman-teman. Nah, di sini masih berantakan, jadi kita akan sort satu persatu. Nah, sebelumnya kita blok dulu. Kita blok semua data karena nanti kalau misalnya satu kolom berubah, itu akan berubah semuanya. Nah, untuk sort itu berada di menu home. Nah, langsung saja kita lihat di pojok kanan atas itu ada sort dan filter. Nah, kita bisa custom sortnya apa saja dan sort by apa. Kita di sini coba untuk nama karyawan dulu ya, teman-teman. Nah, kita ordernya dari A sampai Z atau dari Z sampai A. Nah, kita di sini akan order by A sampai Z. Oke, di sini hasilnya sudah urut ya teman-teman. Jadi untuk nama karyawan sudah tersortir dari A sampai Z, dan untuk kolom di sebelahnya atau kolom lainnya juga akan mengikuti sesuai dengan urutan nama. Jadi untuk departemen, jabatan, dan lain-lain juga akan mengikuti sesuai nama karyawan. Nah, tapi untuk soal ini kita hanya akan sortir bagian kolom departemen dan jabatan. Jadi kita akan ulang lagi dan kita blok lagi. Kita ganti custom sortnya itu hanya departemen. Oke. Nah, di sini sudah urut ya teman-teman. Jadi untuk urutan yang pertama itu data, engineering, finance, marketing, yang di bawahnya adalah operasional. Nah, dan yang kedua kita akan sortir bagian jabatan. Jadi di custom sort lagi. Nah, di sini untuk menambahkannya kita add level, kita pilih jabatan A sampai Z. Oke. Jadi untuk urutannya juga sudah urut ya teman-teman. Jadi untuk data ada manager, ada SPV, ada staff, dan di bawahnya juga akan mengikuti. Jadi untuk urutannya dari A sampai Z ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi filter. Fungsi filter pada aplikasi Excel adalah untuk memilih data sesuai data yang dicari yang kita inginkan. Nah, misalnya hanya menampilkan data yang nilainya lebih dari 100 misalnya, atau menampilkan dari wilayah tertentu. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya? Langsung saja kita hanya perlu memblok itu kepala tabel ya teman-teman. Nah, untuk filter juga berada di menu home. Nah, langsung saja kita filter. Nah, fungsi filter ini adalah seperti ini. Jadi misalnya kita hanya menampilkan dari wilayah tertentu. Misalnya kita hanya menampilkan marketing saja. Jadi nanti kita bisa filter dari sini. Jadi kita hanya centang marketing. Hasilnya hanya akan menampilkan wilayah marketing saja ya teman-teman. Karena tadi kita hanya filter untuk departemen marketing saja. Sekarang kita tambahkan lagi untuk filter finance-nya. Oke, di sini juga akan menunjukkan wilayah finance dan marketing saja. Kita coba lagi untuk tambah di filter kolom jabatan. Kita hanya pilih staff saja ya teman-teman. Oke, di sini juga akan menampilkan wilayah finance, marketing dengan jabatan hanya staff saja ya teman-teman. Nah, kurang lebih untuk fungsi filter itu membantu kita untuk memilih data sesuai yang kita inginkan atau yang kita cari.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi freespan. Mungkin di sini teman-teman belum pernah, ada yang belum pernah menggunakan fungsi ini atau sama sekali baru mendengar istilah fungsi freespan ya teman-teman. Oke, kita mulai untuk, nah di sini fungsi freespan itu membantu kita menjadikan sel, kolom atau baris tertentu tetap terlihat meskipun kita melakukan scroll bar ke bawah seperti ini. Nah, saat kita melakukan scroll bar pada lembar kerja, kita ingin kepala tabel tetap terlihat. Misalnya kita ingin kepala tabel ini tetap terlihat ketika kita melakukan scroll bar. Caranya gimana? Pertama kita blok dulu di bawah baris yang akan kita kunci. Nah, kita akan kunci kepala tabel, jadi kita blok baris yang di bawahnya. Nah, di menu view itu ada fungsi freespan. Langsung saja kita klik, dan saat kita scroll ke bawah itu kepala tabelnya juga tidak ikut menggulung ke bawah ya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan kita akan coba untuk kunci pada kolom. Nah, misalnya kita akan kunci nama karyawan sampai ID karyawan. Jadi kita akan blok kolom setelah ID karyawan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita freespan, dan saat kita scroll ke samping itu nama karyawan sampai ID karyawan itu tidak ikut menggulung. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita akan kunci kepala tabel dan kita juga akan mengunci nama karyawan sampai ID karyawan secara berbarengan. Caranya cukup gampang. Pertama kita blok dulu atau kita letakkan kursor di antara kolom dan baris yang akan kita kunci. Jadi kita kunci kepala tabel dan kolomnya yang akan kita kunci ini. Jadi kita letakkan kursor di antaranya. Jadi di sini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita freespan. Jadi saat kita scroll ke samping itu nama karyawan sampai ID karyawan tidak ikut menggulung, dan saat kita scroll ke bawah juga kepala tabel juga tidak ikut menggulung ya, seperti itu teman-teman. Nah, di video kali ini mungkin hanya itu saja yang dapat saya bahas. Untuk lanjutannya akan saya bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton.